Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang tadi hal-hal yang wajib kita lakukan yang harus ada di dalam wudu. Pertama tadi ada niat, ya, yaitu paling lambat kawan Pak ketika membasuh wajah, ya, berbarengan dengan membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah itu sendiri, ya, membasuh tangan hingga siku, dan mengusap sebagian, ya, kepala. Terkait tadi, ya, sebagian kepala, sebagian ulama mengatakan tidak demikian, namun ya kepala seluruhnya, ya. Artinya pendapat ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Adapun pendapat mengusap seluruhnya, semua ulama sepakat bahwa itu pendapat yang benar. Ya, yang menjadi khilaf adalah apakah mengusap seluruhnya itu wajib atau sunnah. Maka tentu yang lebih aman adalah mengusap kepala secara keseluruhan. Nanti insyaallah kita akan bacakan hadis, ya, tentang mengusap kepala dari depan hingga belakang. Kemudian mencuci kaki, ya, sampai kedua mata kaki. Jadi nggak perlu sampai atas sekali, ya, sampai lutut, ya. Ya, cukup sampai mata kaki. Kemudian, ya, secara urut, harus secara urut. Kenapa? Urut ini, ya, subhanallah, Nabi SAW menyatakan ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ya, ayatnya menyebutkan faghsilu wujuhakum, wajah, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, ya, wamsahu bi ru'usikum, kepala diusap, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Jadi urutannya seperti itu, harus urut. Nah, adapun sunnahnya itu ada 10, ya, sunnah wudu ada 10. Ini wudu yang sempurna, yang mendapatkan fadilah, keutamaan, kesempurnaan wudu, ya, akan Allah ampuni dosanya, ya, yang telah lampau, berguguran dosanya, mengalir sesuai dengan tetesan air wudunya, ya, keluar bersamaan dengan tetesan air wudu tersebut. Yang pertama adalah membaca basmalah, ya, membaca basmalah. Dan ini sunnah, enggak wajib. Memang ada hadis yang menyebutkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Enggak ada wudu, artinya enggak sah wudunya orang yang enggak baca bismillah. Dan ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, namun hadis ini dhaif. Namun sunnahnya membaca bismillah dalam setiap perbuatan yang baik ini sunnah secara umum. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu, ya bismillah. Ya, karena bismillah itu artinya doa. Doa kita meminta, ya, pertolongan, kekuatan dari Allah untuk melakukan aktivitas tersebut. Kemudian, ya, wa ghuslul kaffain, mencuci kedua telapak tangan. Jadi, ya, itu ternyata sunnah. Kecuali dalam satu keadaan apa tadi, Pak? Bangun tidur malam. Nah, sebelum celupkan kedua tangan tersebut, ya, ke air wudu. Kemudian, nah, di sini disebutkan al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan istinsyaq itu sunnah, ya. Dan membasuh seluruh kepala juga sunnah. Bedanya di sini, ya. Nanti kita coba bacakan hadisnya. Nah, kemudian mengusap kedua telinga juga sunnah. Baik yang di belakang ataupun yang di depan dengan air baru. Maksudnya apa? Mengusapnya wajib, tapi ngambil air lagi, memisah air untuk kepala, kemudian ambil air lagi untuk telinga, itu sunnah. Ya, mungkin seringnya kita gabung, ya. Ambil kepala kemudian langsung ke telinga. Nah, dimain jadid. Kemudian menyela-nyela jenggot itu sunnah. Ya, menyela-nyelai jari jemari, baik dengan jari jemari tangan ataupun kaki juga sunnah. Ya, mendahulukan yang kanan baru yang kiri juga sunnah, karena hadisnya umum.
Ya, namun secara praktik Nabi SAW mempraktikkan. Namun secara lisan, ya, ayo wudu dengan kanan kemudian kiri, tidak ada kalimat yang tegas, ya, memerintahkan hal tersebut sehingga tidak wajib, maka sunnah. Kemudian mencuci 3 kali itu juga sunnah. Namun caranya nanti disebutkan dalam hadis, bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, bolak-balik. Kayak seperti itu cara 3 kali. Seperti apa? Nanti kita lihat dalam hadis Utsman. Kemudian ya berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan itu lagi wudu, air mati, Pak. Dicuci tangan. Kaki belum basuh juga, lama gitu. Ya udah nanti aja nunggu sampai penuh airnya. Dilanjut lagi boleh enggak? Menurut mazhab Syafi'i boleh, karena nyambung itu sunnah, enggak harus nyambung. Enggak harus nyambung. Nah, taib. Nah, hadis tadi tentang wudu yang sempurna, baik wajib maupun sunnahnya, ini diriwayatkan dari Humran. Humran adalah mantan pelayannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Humran juga seorang sahabat. Bahwasanya Utsman minta diambilkan air wudu, kemudian beliau wudu. Kemudian beliau mencuci tangannya 3 kali. Kemudian beliau berkumur dan beristinsar. Berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian memutarkannya, kemudian mengeluarkannya kembali, itu berkumur. Kemudian beristinsar, artinya menghirup air, bukan ambil air basahin jari kemudian jarinya dimasukkan ke lubang hidung, Pak. Itu bukan istinsyak ataupun istintar dalam wudu, tapi dihirup betul. Bahkan subhanallah, kalau kita di kedokteran itu, kalau di praktek kesehatan lebih ekstrim lagi, irigasi namanya, ambil semacam botol, dimasukkan, disemprotkan ke satu lubang hidung untuk membersihkan lubang hidung yang keluarnya dari lubang hidung yang lain. Nggak harus sampai segitunya juga, Pak. Tapi cukup dihirup kemudian dikeluarkan. Nah, taib. Kemudian Utsman melanjutkan, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian mencuci tangannya yang kanan 3 kali sampai siku. Jadi bukan sekali pindah ke, selesaikan 3 kali. 1. Kalau udah kena semua itu dihitung. Kalau sudah kena kedua kalinya semuanya, maka itu dihitung 2. Dan begitu setelahnya. Kemudian baru pindah ke kiri, tsumma ghassala yadahul yusra. Cuci tangan yang sebelah kiri. Jadi bukan kanan kiri, begitu juga dengan kaki. Nah, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian mencuci kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali, kemudian mencuci kaki kirinya seperti itu, misalnya tadi. Kemudian beliau berkata, ini yang menjadikan perbuatan beliau yang menjadi levelnya naik, yang tadinya athar biasa, athar itu perbuatan atau perkataan sahabat, menjadi hadis. Hadis yang marfu, yaitu apa? Nabi SAW beliau mengatakan, "Na'am ra'aitu, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini." Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang berwudu dengan wuduku seperti ini, kemudian dia berdiri, sholat 2 rakaat, dia tidak mengajak bicara dirinya sendiri, ngayal, Pak, pikiran kemana-mana, tidak khusyuk dia, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Ini yang disebut oleh orang banyak menamakannya sholat taubat. Subhanallah. Sesungguhnya semua sholat adalah sholat taubat. Selama kita mau wudu dengan wudu yang sempurna, kemudian kita sholat dengan sholat yang khusyuk, maka itulah pertobatan kita. Itu pertobatan kita. Tapi nggak masalah kalau kita lagi merasa setelah berdosa, kemudian melakukan sunnah sholat secara mutlak, itu dibolehkan juga. Nah, di riwayat yang lain ada tambahan, beliau berkumur
ya, kemudian menghirup air dan juga mengeluarkan air tersebut dari hidungnya 3 kali, ya, 3 kali cidukan air dengan tangannya, ya. Dan di riwayat yang lain ada yang mengatakannya, ya, masaha ra'sahu thalathan. Ya, ini ada 2 riwayat, ada yang mengatakan cuma 1 saja, ada yang mengatakan 3. Ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan mengusap 3 kali. Namun kalau dari hadis tadi Humran tadi itu mengusapnya cuma 1 kali. Adapun yang 3 kali itu yang mencuci. Nah, di riwayat yang lain, ya, beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian memajukan, maksudnya ke arah belakang, ya. Set. Ya. Kemudian beliau mengembalikannya kembali ke depan sini. Ya. Beliau mulai dari depan kepalanya sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini cara wudu yang sesuai Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Ini wudu yang sempurna, ya. Wudu yang sempurna, ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Dan tadi, ya, niatkan bahwa wudu kita sempurnakan kalau bisa 3. Nah, kalau kita sudah wudu sempurna, sholat khusyuk, maka itulah yang dimaksud amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi kalau misalnya subhanallah buka keran, ya, tinju-tinju, tendang-tendang, nah ini subhanallah, ada yang seperti ini, ya. Kita coba perhatikan anak-anak kita, ya, mulai lebih perhatian lagi, ya, karena kadang habis wudu subhanallah, kadang bagian sini nih Pak, kurang diperhatikan kena air wudu, dikira sudah kena padahal belum, ya, maka harus diputar-putar betul, ya, benar-benar kena, ya, diusap sampai tengkuk, ya, kena kerasa, oh ya alhamdulillah sudah dikembalikan lagi, ya. Begitu juga dengan telinga. Nah, seperti yang kita tahu tadi ada 2 riwayat, ada yang menyatukan, ya, ada yang mau memisahkan, boleh ambil, ya, dua-duanya sunnah, dua-duanya sunnah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah bab wudu insyaallah selesai. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas bab berikutnya, yaitu istinja atau membersihkan bekas buang air kita. Nah, barangkali itu, ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas perlu dijelaskan ulang, ya, silakan. Kalau nggak ada mungkin Ana yang nanya, ya. Baik, sobat. Kalau di buku ini kan wudu berbarengan membasuh muka, ya. Sementara aktivitas wudu itu mulai dari Cuci tangan. Nah, berarti ketika membasuh tangan itu kita perlu berniat, karena itu mulai dari tujuan. Masya Allah. Nah, terkait niat, memang untuk madhab Syafi'i, ya, untuk madhab Syafi'i, nah, untuk masalah niat betul-betul detail sekali. Nah, madhab Syafi'i dikenal dengan madhab yang memang merinci segala hal, ya, begitu hati-hatinya, ya. Dan yang dijelaskan dalam madhab Syafi'i, memang niat itu harus benar-benar berbarengan, dalam arti menghadirkan niat di benak kita, di hati kita ketika mau melakukan itu, niat sekarang nih. Nah, itu yang terfikirkan. Jadi sebelum melakukan harus fokus betul, ya, harus fokus betul. Jadi dikondisikan pikiran kita lagi berniat seperti itu, ya. Oleh karenanya ketika mau sholat juga, kapan harus menghadirkan pikiran sebelum takbir? Oke, ini sholat apa nih? Sholat isya, berapa rakaat? Sebagai apa nih? Nah, itu semua harus hadir, ya. Sehingga pada akhirnya, ya, ketika semua rincian niat itu harus dipikirkan dan seterusnya, nah, muncullah pendapat, kenapa nggak lebih baik diucapkan saja? Nah, supaya betul-betul yakin bahwa itu sudah pasti diniatkan, kan seperti itu, ya. Nah, adapun ternyata, subhanallah, orang tidak mungkin, ya, melakukan sesuatu, ya, tanpa ada niat. Sampai saya sebagian ulama mengatakan kalau seandainya kita melakukan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu hal diwajibkan untuk mengerjakan suatu amalan tanpa niat,
maka itu adalah sebuah hal yang mustahil untuk dilakukan. Tuh, tapi bisa satu kan orang buka keran kemudian main air dan lain sebagainya, pasti ada niatnya. Pasti ada niat, entah karena kepanasan, ya kan? Entah karena pasti ada nih niatnya. Kenapa dia buka air? Ya. Nah, maka dengan berjalannya kita menuju keran, ya, tentu kita sudah tahu dalam hati kita, ya, bahwa kita mau bergeraknya kita dari rumah ke masjid. Tentu sudah ada niat untuk dengan kita makan sahur sebelum subuh berarti sudah niat untuk puasa. Lagi makan, ngapain? Iya, ngapain ya? Kan nggak mungkin. Lagi sahur, iya karena besok mau puasa. Jadi niat sebenarnya sudah hadir di situ. Hanya saja memang betul ya bahwa menghadirkan itu akan lebih membuat seseorang ya untuk apa? Lebih menghayati ibadah yang sedang dikerjakan itu tadi. Tapi cukuplah orang kan ketika Nabi SAW berbicara tentang innamal a'malu binniyat, amalan itu bergantung pada niat, itu kan di Madinah. Kapan kejadian ucapan Nabi SAW itu? Ketika setelah hijrah. Adakah Nabi SAW memperingatkan para sahabatnya, nanti pokoknya begitu naik kendaraan, sudah di atas punggung kendaraan, langsung ingat ya, mau hijrah. Pikirkan di benak kalian, gak ada seperti itu. Atau nih, saya ajarkan ya cara niat hijrah itu seperti ini. Nawaitul hijrata min Makkah ilal Madinah. Kan gak juga. Ya kan? Ya sudah. Dengan bergeraknya dia dari Makkah ke Madinah, berarti dia sudah niat hijrah. Tinggal berikutnya ikhlas atau tidak. Untuk keperluan akhirat atau dunia. Nah, itu yang memang perlu dihadirkan dalam diri kita untuk meluruskan niatnya itu tadi. Jadi tadi ya harus ketika basuh wajah ya, paling tidak itu batas akhirnya. Batas akhirnya. Artinya betul-betul kita maksud ya. Niat itu kan maksud ya. Maksud untuk membuka keran ini memang cuman untuk membasuh wajah biar segar ya, atau memang untuk bersuci. Sama Pak, pagi-pagi hari Jumat mandi aja kita ke kantor gitu misalnya ya, atau keperluan apalah, pagi-pagi mandi rutin. Ya, kan terpikiran kalau ini adalah hari Jumat. Berarti sudah bisa dianggap itu mandi sunnah Jumat bukan? Belum. Kalau mau dapat pahala harus diniatkan lagi. Nah, itu. Ya. Oh iya mau mandi, ya udah ngambil anduk. Gak perlu niatnya ketika waktu di depan pintu kamar mandi. Saya mau niat, enggak. Cukup, oh iya, sudah terpikirkan bahwa saya mau ke kamar mandi itu adalah untuk mandi sunnah Jumat misalnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib juga. Nah, namun yang sahih adalah sunnah, karena Nabi SAW mengatakan ya orang yang wudu maka itu cukup, tapi yang mandi lebih baik. Nah, baik, mudah-mudahan terjawab Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan boleh yang di belakang dulu ya. Nah, silakan Pak. Nampaknya ini ada bingkisan juga ternyata nih buat yang mau bertanya. Alhamdulillah ini dari panitia ya, ada hadiah. Masya Allah, mudah-mudahan berkah Pak. Silakan, boleh. Ngantri ada toiletnya, berwudu di kamar mandi, di dalam kamar mandi. Apa hukumnya berwudu di dalam kamar mandi? Demikian ya. Nah, berwudu di dalam kamar mandi, nah memang tidak ada penjelasan hadis manapun ya antara melarang, membolehkan atau memakruhkan. Ya. Namun ya berwudu dalam kamar mandi ini ya diwanti-wanti karena apa? Karena dikhawatirkan itu adalah tempat berkumpulnya najis. Kan seperti itu. Nah, selama kita bisa pastikan bahwa ketika kita wudu najis sudah bersih, maka nggak masalah. Ya? Masalah. Boleh.
bersuci di kamar mandi. Ya mandi saja boleh. Ya kan? Kan sama-sama bersuci. Ya. Emang Masya Allah ya, dalam tentu saja mungkin beberapa guru di Indonesia ya, kiai dan seterusnya itu supaya kalau bisa memisahkan antara kamar mandi yang untuk mandi dengan yang untuk buang hajat, kan biasanya begitu ya. Ya, bahkan kalau kita mungkin di daerah-daerah Jogja dan lain sebagainya, perhotelan sekalipun itu memisahkan ya, kamar untuk mandi dengan kamar kecil untuk buang hajat. Ya. Masya Allah ya, kalau bisa diusahakan seperti alhamdulillah. Ya. Tapi kalau misalnya wudhu di tempat tersebut, jadi pastikan kita terbebas dari najis-najis di sekitar. Kalau mau baca bismillah gimana? Ya, baca di luar. Ya, bismillah masuk. Kemudian wudhu. Nah, kalau boleh tidak boleh ya boleh, selama ya itu bisa diamankan dari hal-hal najis tadi. Nah, kalau kita wudhu terus habis wudhu atau pertengahan wudhu kena najis, batal tidak? Tidak batal. Karena yang membatalkan wudhu bukan kena najis, tapi kena hadas. Beda antara najis dengan hadas. Najis itu konkret, ada bendanya, Pak. Najis itu konkret, ada bendanya. Antum lebih hafal mungkin ya, benda-bendanya apa saja, ada yang cair, ada yang padat, ada apa? Ya. Nah, adapun hadas hanya kejadian saja. Kejadian, ada sesuatu yang keluar. Ya, itu disebut hadas. Ya, entah dari lubang depan atau lubang belakang. Itu hadas. Itu yang membatalkan wudu. Tapi kalau wudu tiba-tiba kena najis, ya cukup dibersihkan najisnya, lanjutkan wudunya. Ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan terjawab. Nah, betul. Taib, Masya Allah. Berkumur dulu atau beristinsyak dulu. Nah, hadis yang disebutkan ya memang menggunakan kata wa, thumma stansyaqa wastanthar, thumma tamatmata wastansyaqa wastanthar. Kumur-kumur. Kalau secara urutan yang disebutkan dalam hadis, ya, berkumur dulu, ya, kemudian beristinthar. Namun, ya, Nabi SAW menggunakan satu gayungan air. Artinya dilakukan sekaligus. Ya, artinya dimasukkan ke mulut sambil hidung menghirup. Dan kadang yang seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini perlu latihan. Susah. Ya memang harus latihan. Betul. Iya. Dan ini sunnah. Dan Allah akan tahu usaha kita, Allah akan bayar mahal tentu saja. Ya. Apalagi buat yang baru-baru itu kalau menghirup air itu luar biasa. Ya, tapi tentu saja ya ini ibadah, itu yang pertama, yang kedua pasti hikmahnya banyak meskipun kita bukan itu tujuan utama kita. Ya. Tujuan kita adalah ini memang betul-betul kita sedang menyembah Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dihirup di mulut, kemudian dihirup juga di hidung. Kalau dipisah boleh nggak? Boleh dipisah. Nggak harus disatukan. Kalau agak susah dipisah juga boleh. Namun sunnahnya kalau bisa digabungkan. Nah, mudah-mudahan terjawab, Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Oh, masya Allah. Taib, barakallahu fiikum. Untuk wudu yang tanpa ada keran gitu, apakah ada cara tertentu harus airnya banyak gitu? Taib, masya Allah. Nah ini kita bahas kemarin di bab almiyah, bab air. Ya, bagaimana cara wudu tanpa keran, gitu ya? Apakah harus airnya banyak dan seberapa banyak air yang dibutuhkan? Subhanallah. Pembahasan yang kemarin kita bahas, ya, bahwa wudu tanpa keran. Ya, pertama adabnya adalah sebelum kita masukkan, katakanlah di kolam, sebagian masjid seperti itu, ada dengan bak besar, ada yang dengan bak besar. Ya, kalau di daerah masih banyak.
Sekitar sini masih ada nggak Pak seperti itu? Kayaknya sudah enggak ya? Ya. Alhamdulillah. Nah itu dengan bak besar, sebelum kita masukkan, tangan kita ngambil menggayung begitu, ya, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kalau disediakan air seperti itu. Nah baru setelah itu kita mencelupkan tangan kita ke dalam bak besar tadi, ya, kemudian kita berkumur dan seterusnya. Nah, pembahasan para ulama, ya, bahwasannya tadi nggak boleh dicelupkan dan lain sebagainya, ya, apa namanya dampaknya terhadap air tersebut, ya, apa dampaknya dengan air tersebut. Maka ada yang mengatakan bahwa air tersebut menjadi air bekas atau musta'mal. Air bekas atau air apa? Musta'mal. Ya. Yang dia najis tidak, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk bersuci lagi. Kenapa? Karena sudah dipakai untuk bersuci sebelumnya. Karena sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci sebelumnya. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Hadis yang menjelaskan tentang bahwasannya Nabi SAW melarang, ya, seorang laki-laki mandi dari sisa mandinya perempuan. Karena bekas kan begitu. Oh, berarti air bekas bersuci itu enggak boleh. Difahami seperti itu. Jadi air bekas untuk karena sisa bersuci orang lain itu tidak dibolehkan untuk dipakai lagi. Nah, dan beberapa dalil yang disebutkan. Namun sebagian ulama lain menjelaskan bukan itu alasannya, ya, karena zaman dulu pemandian, mungkin banyak pemandian umum, tidak semua rumah punya kamar mandi. Jangankan mandi setelah perempuan, Pak. Kalau misalnya ada tempat duduk, habis bekas diduduki sama akhwat, gak boleh ikhwan duduk di situ. Nabi SAW melarang. Ya, Nabi SAW melarang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak pulang pakai motor atau mobil, ya, terus kemudian mau pakai gantian kendaraan, ya, atau ibunya dulu yang pakai kemudian bapaknya mau pakai, ya, itu tidak termasuk hal ini. Ini kan bekas perempuan, ya, tempat duduknya. Kayak kalau istri nggak apa-apa lah. Ya, kalau istri nggak apa-apa. Yang masalah kalau misalnya ya itu tadi, ya, di tempat-tempat umum, ya, misalnya di kendaraan umum barangkali. Ya, makanya alhamdulillah negara kita ada tempat duduk di kendaraan umum itu khusus perempuan dan khusus laki-laki. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu, ya, saking menjaganya, ya, karena terkadang beberapa laki-laki itu betul-betul nakal, cuman sekedar ya tadi bekasnya saja diduduki udah seneng, apalagi orang lagi kasmaran, itu sendalnya berdampingan saja udah rasa duduk sebelahan, masya Allah. Nah, itu yang dihindari dalam Islam. Kembali lagi ke masalah kita. Nah, adapun tadi disebutkan ya, tidak jadi mustakmal kalau airnya banyak. Tidak jadi mustamal kalau airnya banyak sebanyak kullatan, ya, atau dua kullah. Satu kullah kurang lebih 1 meter kubik. 2 meter kubik. Bukan 1 meter kubik. 2 kullah itu satu kullah dhira fi dhira fi dhira. 50 kali 50 kali 50. Berapa itu? 50 kubik ya, kurang lebih. Nah, itu sepakat ulama kalau airnya banyak, ya, maka nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika airnya sedikit. Ada yang mengatakan enggak, itu mustamal sudah. Ada yang mengatakan ya selama nggak berubah sifat-sifatnya, nggak menjadi najis, maka air itu bisa dipakai. Ya, tidak dipakai. Bagaimana dengan dalil-dalil yang tadi? Ya tadi sudah kita jelaskan. Maksudnya bukan karena nggak boleh sama sekali. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW bahkan mandi wajib bersama. Dan ini sunnah, ya, sunnah. Ya, ada yang belum punya pasangan, afwan ya, harus disebutkan. Mudah-mudahan bisa disegerakan menjalankan sunnah ini, amin. Nah, ya, aneh makanya suami istri kok mandi ngantri gitu loh. Aneh Pak, betul Pak. Ya, jangan ngantri. Ini sunnah, ya. Ya, Pak. Ayo buruan ibu, selesai mandinya, Abi mau mandi nih. Ya jangan. Langsung aja.
Kamar mandinya sempit. Wah, lebih sunnah lagi, Pak. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Mudah-mudahan terjawab. Nah. Oh, dikit lagi, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah. Ketika sudah wudu di rumah. Nah, Masya Allah. Kalau kita sudah wudu, kemudian kita terkena najis, kembali lagi, najis tidak membatalkan wudu atau bersuci apapun ya yang kaitannya dengan hadas tadi. Yang membatalkan wudu, yang membatalkan mandi wajib itu bukan najis, tapi apa? Hadas. Ya. Kalau terkena najis ketika di tengah wudu kah, sebelum wudu kah, atau setelah wudu, yang perlu kita lakukan hanya menghilangkan najisnya saja, tidak perlu mengulanginya. Jadi nggak apa-apa misalnya, subhanallah, tadi subuh, itu saya keluar ke masjid, kebetulan anjing tetangga lagi pada keluar, biasanya nggak keluar, subuh-subuh pada keluar, ada 3 itu. Ya, ada boba, olive, sama cookie. Nah, tiba-tiba yang hitam itu, boba itu mendekati kaki saya, lagi di atas motor, gigit. Alhamdulillah yang kena sendalnya. Kalaupun misalnya kena kakinya, maka cukup dikecuci aja, nggak perlu ngulangin. Alhamdulillah kena sendalnya, sudah sendal dilepas, ganti sendal lain karena nggak cukup untuk bersihkan najisnya. Berjalan saja, nggak masalah. Nah, alhamdulillah. Baik. Nah, masya Allah. Kalau misalnya itu tadi kan sunnah. Nah, saya pernah lihat orang wudhu cuma sekali. Itu berarti sah itu. Sah. Ya, bahkan perlu dilakukan. Ya, yang tadi ya, yang namanya sunnah kita kalau disepakati oleh para ulama bahwa itu sunnah, ya kecuali khilaf tadi ya. Kalau khilaf kita ambil aman. Ya, tapi kalau udah disepakati bahwa itu sunnah, ya, sudah. Berarti sesekali kita harus melaksanakan yang sekali tadi itu wudu sekali. Terlebih lagi misalnya udah lagi rame gitu ya. Lagi rame kajian Syekh di Istiqlal misalnya, di Al Jihad di sini ada Syekh Abdul Razak. Masya Allah. Ya wudunya kan ngantri banget ya. Jangan egois, sunnah pokoknya. Mandi malahan, Masya Allah. Ya perlu sekali saja, sekali. Nah, 2 kali juga sesekali kita amalkan. Syukur-syukur bisa 3 terus menerus. Nah, jadi sudah cukup ya, sah dia, dan nggak boleh menyalah-nyalahkan tadi. Antum wudu lagi kenapa? Belum 3 kali. Itu sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.